Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin, kita ini hidup ya, dan merasa betah dengan hidup kita. Kita merasa nyaman bahwa kita merasa hidup kita akan lama. Padahal ya, kita tidak tahu sampai kapan ini. Bahkan setiap ada kematian, buat saya peringatan bahwa mungkin tidak akan lama lagi saya akan pulang. Dan selalu saja itu yang terfikir oleh saya. Sampai suatu saat saya berangkat ke Palu, melihat kondisi musibah di sana. Akhirnya terfikir buat saya menghabiskan semua yang sudah pernah saya cari dan kumpulkan. Saya telepon istri saya dari sana, tolong itu keluarin motor di garasi, ambil STNK BPKB-nya, kasihin ke si Anu gitu kan. Terus tolong itu buku tabungan bapak di lemari. Istri saya nanya, kuncinya di mana? Di sana. Jadi we apalin. Ada kan tadinya disumputkan. Terus udah gitu di sana ada buku tabungan, di buku itu ada ATM-nya, PIN-nya sekian, ambil semua. Saya bilang gitu, bagiin. PIN mah tuh masalah, bisa dirubah ya kunci. Terus udah, kata istri saya, mau dikasihin sama siapa Pak? Ya sama siapa aja lah. Tapi kan sedekah terbaik buat anak istri menantu incu, ya udah bagiin. Sisanya untuk yang lain. Udah beres semua, kata istri saya sore itu nelfon sama saya, udah beres Pak, habis semua. Ya sudah, plong perasaan saya. Terus dia nanya, mobil gimana? Kasihin jangan, ulah ya teman. Sebelum itu tinggal satu harta saya itu. Karena rumah tinggal saya pun sudah saya bagi dengan anak dan istri. Saya sudah tidak punya apa-apa. Saya pulang ke Bandung, sampai di Bandung, di perjalanan saya nyaman saja bahwa saya akan pulang dengan pertanggungjawaban yang bebas. Ya kan? Saya tidak akan ditanya banyak hal karena semua sudah habis. Sampai di rumah ternyata saya masih hidup. Baru saya uluhak olohok, pelengak pelongo, bari ngalamun malam-malam, beak, nasib. Tapi Allah mengganti. Saya yakin Allah mengganti dan terbukti Allah mengganti. Tidak sedikit pun Allah Allah biarkan. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah akan membalasnya, dan itu yakin dan sudah terbukti. Nah hadirin, akhirnya saya mikir, terus apalagi atuh gitu kan? Apalagi atuh yang harus kita lakukan untuk bisa pulang ke hariban Allah dengan keadaan aman. Belum aman atuh kita teh. So kita merasa ahli surga, saya yakin kita ke surga lah pasti. Tapi tetap ada perasaan belum aman gitu kan. Belum aman. Apapun yang saya lakukan sekarang belum 100% lillahi ta'ala. Belum. Masih ada keinginan-keinginan. Seperti saya datang ke sini, di Istiqomah tadi muter-muter macet. Mau ke sini macet lamanya di situ. Akhirnya saya seleket balik, kemudian lewat Cihapit sebelah sini. Saya hanya mikir saja, mudah-mudahan jamaah tidak marah. Padahal non masalah nanya jamaah marah, yang saya takut Allah marah, sok we jamaah mau ngamuk je. Kan itu ya. Itu perasaan mudah-mudahan jamaah tidak marah. Itu perasaan duniawi yang tidak lillahi ta'ala. Justru harusnya perasaan saya, mudah-mudahan jamaah tetap dalam ridho Allah. Iya kan? Mudah-mudahan hati jamaah tidak dibisiki oleh setan siga tadi. Anggar si Ustadz ieu mah, tah eta teh bisikan setan. Eta teh bisikan setan itu. Dan semua tergoda jurig gitu. Iya kan? Kenapa saya tidak berdoa, ya Allah mudah-mudahan tetap dalam ridho Allah? Padahal mungkin ada di antara hadirin yang sambil menikmati santapan di sini sambil berdoa, karunyanya si Ustadz merencapeun teh nyetir sendiri sehingga teh mudah-mudahan dalam lindungan Allah, mudah-mudahan dapat pahala. Teh eueuh teh. Adanya ada. Insya Allah ada, insya Allah. Insya Allah ada. Ya, tadi ya di sini di mimbar disebutkan. Nah itu. Jadi ada kondisi yang saya sendiri belum lillahi ta'ala. Saya masih takut. Sampai tadi pagi saya telepon istri saya.
Kebetulan istri saya nginep di rumah ibu saya. Dia jaga ibu saya, aplusan kita. Ibu saya sudah 93 tahun dijaga oleh anak-anaknya. Nah, bagian tadi malam istri saya. Tadi pagi saya tanya, Umi, mau Bapak jemput? Mau dijemput sama siapa? Ya, ke Bapak tuh, cina gitu. Kan Bapak mau ke Jalan Riau. Ini dianggap serius, kata istri saya. Enggak, saya takut dosa, Mi. Takut dosa menolak keinginan istri. Ih, gayanya. Takut dosa menolak keinginan istri. Sampai istri saya, enggak sayang. Udah, sok. Ya, sirik, amit-amit. Dia makin. Gitu, ih. Itu mah real kisah nyata di perjalanan 35 tahun. Di perjalanan 35 tahun. Kieu nyebut lagi. Bukan kampanye daya itu 3, ya 35. Itu luar biasa. Saya tetap berpikir, ya Allah, saya takut istri saya kecewa oleh saya, bukan lillah. Itu. Padahal kami damai dan kami berusaha. Kenapa kami bisa damai sepanjang puluhan tahun itu? Karena kami melakukannya lillahi ta'ala. Tapi ternyata sampai tadi pagi saya masih koreksi. Belum, ini belum lillah. Tadi malam saya dapat video dari Aliansi Indonesia Timur apalah. Katanya barang siapa yang membawa di 212 bendera tauhid, man to man, apple to apple, mari kita berhadap-hadapan. Waduh, ngajak perang. Langsung saya mikir, Monas ulah maut. Mikir langsung. Mending maut. Saya mending meninggal di sana daripada meninggal di tempat tidur. Itu aja pikirannya sederhana. Tapi tetap ada teman saya, ulah kaditu, ya terserah. Ke Monas itu meskipun hanya 10 orang, kalau doanya ikhlas insya Allah diijabah, tidak perlu jutaan yang hadir. Saya bilang begitu. Dan di antara yang 10 itu, saya orangnya. Itu aja. Bener gak? Daripada yang 10 itu orangnya. Salah. Enggak. Dari yang 10 itu, saya orangnya akan berdoa. Untuk negeri dan untuk keimanan kita. Nah, ini. Sekarang ibu berbusana muslimah. Ini sudah lillah belum? Atau hanya berlelah-lelah mencari model yang bagus? Hayo ngaca bolak-balik anger umur. Masalah rekomadi lucu-lucu ge umur geus. Saya mah bukan ngeledek, mengingatkan kenyataan. Kenapa kaum wanita makin hari makin terpararuguh rupanya buat suaminya? Kenapa coba? Supaya suami mudah berzikir. Jadi setiap melihat istri teh istighfar. Astagfirullah. Mama jangan salin di depan papa deh rudet. Gitu bener. Subhanallah mama menikat karugieur kieu. Ini kan kamu yang rusaknya, nyalahkeun. Padahal memang gitu keadaannya. Nah, kembali lagi. Ajakan saya apa yang harus dilakukan lagi? Lillah kita tumbuhkan lagi. Bagaimana untuk bisa lillah? Miliki sifat pertama Muhammad Rasulullah SAW. Apa sifat pertama yang pertama hadir pada diri Rasulullah? Al-Amin. Usia 15 tahun Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin. Ini luar biasa, gelar bijaksana, gelar terpercaya. Ini tidak mudah. Kebayang bisa dipercaya di usia seperti itu di tengah-tengah orang jahiliyah. Lingkungan tidak merubah Rasulullah. Sampai Rasulullah dari usia kecil saja sudah gelisah hidupnya. Kenapa gelisah? Kalau model zaman sekarang bawaannya stres. Kenapa stres? Karena lingkungan begitu kotor, sementara jiwa begitu bersih. Ruh kita itu kan ruh Allah ya. Ruh Allah itu kan bersih ya, suci. Nah kemudian badan kita isi dengan maksiat, dengan sesuatu yang kotor. Kira-kira tentram nggak ruh berada dalam badan kita? Enggak. Itu yang disebut stres. Pengen tentram, ruh yang bersih, wadahi oleh wadah kita yang bersih. Badan yang bersih, wadah yang bersih, akhlak yang bersih. Bersihkan juga dengan pakaian yang bersih. Pakaian yang tidak membuat kita riya. Ya, pakaian itu banyak, baju, rumah, kendaraan, perhiasan, itu pakaian kita yang tidak membuat kita riya. Saya punya teman, saya sebut saja ya, pemilik, founder, pendiri dan pemilik Mayasari Bakti. Saya ingat itu. Bapak itu di kereta bareng sama saya, satu gerbong. Saya ngeliat, itu ownernya Mayasari Bakti. Itu si apa sih, tukang menjajakan makanan di kereta teh? Petugas restorasi ya, petugas restorasi datang menawarkan. Bede mau minum apa pak? Nasi goreng atau dia pilih agak banyak menunya, anu nuleres pak.
nular pak, iya awis pak, katanya ini mahal pak. Langsung dia berdiri itu ya. Iya harga sagerbong sabaraha. Harga kereta Bandung Jakarta sabaraha kabeh dibeli ku aing gitu. Kenapa? Karena betul-betul dia tampilannya sederhana. Pokoknya kalau dia berdiri di Stamplat nggak ada bedanya dia dengan kenaik bus Mayasari Bakti. Tampilannya, masya Allah. Yang perlu tuh kita tampil atau memang diri kitanya sih? Tampilan nomor sekian ya. Sekarang banyak sekali laki-laki ketipu ya oleh tampilan. Meni lucu pisan eta. Senyumna, nah ringgeus kawin si eta teh PMS. Perempuan menjadi singa. Ya, masa promosi mah meni lucu pisan. Nah, jangan. Ya ada promosi atuh. Barade, ada. Sudah dapat mah hakan. Gitu. Tanya tuh. Nah itu. Jadi ada kondisi, oh, apa yang harus kita tumbuhkan al-amin di tengah kejujuran kita supaya jiwa kita tidak stres. Stres itu apa ya? Ini handphone enteng nggak? Enteng. Dipegang enteng nggak? Enteng. Kalau megangnya 12 jam berat tuh. Itu stres. Stres itu masalah kecil tapi memikulnya banyak lama. Tepira eta suami kumisna salah ngurud sabelah aya rada tebal keneh teu puguh ningalina. Itu seharian ibu pergi ke undangan sama bapak dari pagi sampai sore, stres tuh. Ku kumis salaki padahal kan lain orang. Stres. Pas di rumah bapak itu kumis ya panjang sabelah. Oh, ngajak model kekinian. Orang hana stres itu. Jadi, stres itu sesuatu yang tidak cocok terlalu lama, mungkin sangat sederhana masalahnya. Muhammad stres waktu itu sampai beliau melepaskan stresnya, melepaskan bingungnya, pergi ke Gua Hiro. Di tengah-tengah beliau menjadi Al-Amin. Kenapa dapat gelar Al-Amin? Kita semua tahu ceritanya. Beberapa kepala suku di Mekah, di sekitar Ka'bah bertengkar. Muhammad sedang ada di situ. Mereka bertengkar untuk memindahkan batu hitam Hajar Aswad, karena Hajar Aswad kan udah jalan-jalan ke berbagai kerajaan pada dicuri, datang lagi dicuri, balik lagi gitu kan. Nah sampai ada di situ. Semua kepala suku merasa berkepentingan untuk memasukkan Hajar Aswad ke tempatnya. Sampai pada akhirnya Muhammad dengan bijaksana mengatakan, nggak usah berantem. Tenang bro, kata Nabi Muhammad. Udah, siapa besok yang datang paling pagi, dia berhak mau memasukkan Hajar Aswad ke tempatnya. Oh siap. Akhirnya pulang mereka. Setelah pulang, besoknya paling pagi datang satu suku, kepala suku. Ternyata di sana sudah ada Muhammad. Mau nyogok kepada Muhammad. Muhammad, udah dah, bilang aja saya paling duluan. Tuh bisa, orang. Cek Nabi Muhammad. Enggak, saya paling duluan. Enggak, orang. Lagi begitu datang kepala suku yang lain. Sudah. Akhirnya apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad membuka belum jadi nabi ya, Muhammad membuka sorbannya, menggelar sorbannya, kemudian masukkan batu ini, angkat oleh berempat ke atas sorban saya. Silakan pegang 4 pojoknya oleh kalian. Dipegang oleh semua kepala suku itu, kemudian biar saya yang mendorongnya masuk. Diangkat, dimasukkan. Bijaksana, semua puas. Dari situ Muhammad mendapatkan gelar manusia bijaksana. Sekarang ibu bisa bijaksana nggak? Ada anak ibu yang ke 1 rapotnya semua nilainya 8, 8, 8, 8, 9. Bahagia nggak? Ada anak ibu yang ketiga rapotnya 9 buat matematika, 8 buat bahasa Inggris, sisanya 5,8. Bahagia tuh? Ibu yang bijak tentu ibu yang akan berpikir. Tidak akan marah kepada yang satu. Kamu tuh ya, tuh lihat kakak kamu. Ada gitu nggak? Ada gitu nggak? Dosa loh bu membanding-bandingkan gitu. Apalagi membandingkan suami dengan yang lain. Pak lihat pak, dia tuh pengusaha sukses sama papa, tapi dia udah ganti mobil pak. Kita masih tetap. Mama, tuh lihat dia pengusaha tidak terlalu sukses seperti papa, tapi dia udah ganti istri loh pak. Rudet tuh dibandingkan. Jangan main banding-bandingin. Tapi itu TV-nya besar, itu istrinya opat. Ayo, rudet tuh. Mata bisi kumaha onam, jangan dibanding-bandingkan. Adek, lihat kakak nilai rapotnya 9 semua. Kenapa ada nilainya seperti ini? Jeblok gini semuanya 5,8. Matematika Inggris aja yang nilainya 9 sama 8. Gimana sih adek? Sambil natap dalam, anak ibu menatap sama ibu. Mama, lihat deh, ibu soleh di sana. Emang kenapa? Menigelis pisan, mama hari mama betrudet. Malah nggak dibandingin gitu.
Jangan membandingkan bisa dibalas rudetnya. Jangan, udah aja. Nah, ibu yang bijak mungkin ibu akan memfasilitasi kepada anak yang nilainya 9 semua. Kak, kamu sebetulnya sukanya pelajaran apa sih? Aku semua suka, Ma. Jangan, harus salah satu yang paling kamu suka. Dek, kamu sukanya apa? Ya ini bahasa Inggris sama matematika. Syukur ya, Mama bersyukur kamu memiliki keahlian 2 pelajaran ini. Gak apa-apa yang lainnya acak-acakan. Kamu profesional di sini. Saya ingat anak saya begitu. Kamu profesional di sini, nggak apa-apa yang lain merah semua, yang penting no iya hidung. Kenapa? Karena dia profesional, ujungnya dia akan jadi ahlinya kan gitu. Tapi kalau nilainya 9 semua, kira-kira dia jadi ahli apa? Itu kelompok manusia susah kerja. Dia bisa, itu bisa, segala bisa, udah. Tapi kalau keahliannya satu jelas. Seperti bapak lah. Bapak segala bisa di rumah, kira-kira seneng nggak ditinggalin istri? Mama nggak pergi sekarang? Mau nyasap semua. Bisi mau nyasap, mau bapak bekelin. Tapi kalau bapaknya, suaminya nggak bisa apa-apa di rumah, saya yakin istri pergi rudet itu. Saya dilumpuhkan di rumah oleh istri saya. Saya nggak bisa apa-apa di rumah. Mau benerin tempat tidur, ngeberesin tempat tidur. Pak, jihad bapak di luar, Pak. Ini bagian Umi, Pak. Saya mau cuci piring, cuci gelas. Pak, jangan. Jihad bapak di luar, ini bagian Umi. Rek ngecekeun kopi, jangan. Mau nyeplok ndog, ulah bisi megar. Saya nggak bisa apa-apa di rumah. Jadi istri saya pergi, udah. Gelagapan saya rumah bisa jadi seperti kapal pecah. Pernah istri saya pergi agak lama dan saya izin kepada istri saya untuk nginep di penginapan di hotel. Udah. Itu suami bisanya hanya ceramah. Jadi profesional ya, bisa kukumbah. Ibu bahagia nggak kalau suaminya segala bisa? Bahagia. Ibu nggak cuci piring, suami saya mah cuci piringnya top herang. Pokoknya nggak dikumbah lalu nyitan gelas teh herang. Ngalung-ngalungkeun. Ibu nggak beres-beres, nggak masak, nggak, biar suami saya aja. Bahagia, suami segala bisa. Sakit, Bu. Suatu saat ibu pergi, suami akan berteriak bahagia, alhamdulillah. Kenapa? Iya, karena ibu tidak ada yang membahagiakan ketika bapak pengen minum, mau bikin aja nggak bisa, semuanya nggak enak. Terus datang ibu yang jagoan, kira-kira bahagia nggak kehadiran istri? Ya, itu. Jadi seorang yang bijak adalah seorang yang mampu menempatkan sesuatu proporsional dan jeli menempatkan sesuatu proporsional. Itu bijaksana. Bijaksana itu bukan dibuat-buat, bukan menjilat, bukan pengen damai, tapi menempatkan sesuatu pas pada tempatnya. Seperti ini ada kepala suku, semuanya mulia, kata Rasulullah, semuanya mulia ini. Terus gimana, saya nggak mungkin merendahkan semuanya. Ya udah, dibuat tepat, semuanya dimuliakan, kan itu. Itu bijaksana. Jadi bijaksana itu bukan sesuatu yang baik menurut satu pihak dan agak baik menurut yang lain, tapi menurut semua pihak baik dan semua pihak merasa dihargai. Itu bijaksana. Ya, siap Bu jadi alamin, Bu? Saya menyampaikan sifat Rasul ini karena memang sekarang sedang musimnya, orang semua pada muludan, ya, pada muludan. Sementara maulid sendiri pada zaman para sahabat tidak pernah dilakukan, ya. Para sahabat tidak melakukan peringatan kelahiran Nabi, ya. Yang ada pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian umat Islam pada saat itu sedang turun semangatnya. Ketika umat Islam sedang turun semangatnya, Salahuddin Al-Ayyubi mikir dengan cara bijaksana, akhirnya membuat sebuah sayembara lomba karya tulis. Nah, akhirnya dibuatlah lomba karya tulis, dan dari hasil lomba karya tulis itu jadilah pemenang seorang mantan Nasrani, Al-Barzanji, seorang penulis yang bernama Al-Barzanji, yang kitabnya sekarang disebut sebagai kitab Al-Barzanji. Isinya menceritakan tentang bagaimana kelahiran Nabi Muhammad. Mirip sekali bentuknya dengan kelahiran Nabi Muhammad versi Nasrani. Kalau Nasrani di kandang domba kan, kelahiran Isa di kandang domba semua dan lain sebagainya. Mungkin kita ingat lagu Bimbo, angin berhenti, burung berhenti bersuara, kan itu ya, ketika kelahiran Nabi. Padahal tidak seperti itu. Kelahiran Nabi sangat normal sekali seperti manusia biasa. Sampai Al-Quran menyatakan innama ana basyarum mislukum, saya adalah manusia seperti kalian. Terus buat apa tuh orang memperingati maulid Nabi? Ya,
Saya pikir memperingati kehadiran Rasulullah ke alam dunia sih boleh-boleh saja, hanya jangan sampai dianggap ritual. Kalau tidak memperingati doraka, nah itu enggak. Ya. Selamat ulang tahun ya boleh-boleh saja, hanya jangan sampai kalau tidak diberikan selamat ngamuk. Si papa ya meninggal ingat karena ulang tahun mama. Hari ulang tahun manuk meningat. Ada istri yang ngambek gitu sama suaminya. Alhamdulillah saya sudah lupa dengan istri saya terhadap hari ulang tahun saya. Bahkan saya tidak ingat kapan saya lahir. Saya nggak ingat, yang ingat nenek saya, ibu saya. Saya ditanya, ingat tuh waktu lahir? Tuh orokene. Dan saya sendiri tidak tahu apa benar lahir saya tanggal segitu atau ditipu sama ibu saya. Ditulis saya seaya-aya, ada hari tamapan rada susah kalender teh. Mami hari Dudi lahir irahanya hari tete apa kona tanggal sakitu lah meureun gitu iseng, wallahu alam. Seperti kakek saya tanya, mama lahirnya iraha pokoknya pas lebaran hari kedua, inget gitu henteu punggung. Nah eta teh bohong teh mah. Lahir tanggal berapa? 21 Oktober kata siapa? Kata mama. Yakin gitu? Saya tuh percaya dah. Yang saya tahu 22 Januari. Jawaban tidak yakin. Tapi karena percaya kita kepada orang tua kita, sudah iman kita kepada orang tua kita, sudah kita yakin. Padahal meureun salah itu. Banyak loh orang yang salah lahir, ya. Baik, Nabi Muhammad tidak diperingati oleh para sahabat. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, la tatiruni kama tatiru Isa bin Maryam. Jangan kau muliakan aku sebagaimana orang Nasrani memuliakan Isa bin Maryam. Itu sudah diminta oleh Rasulullah, tapi rupanya saking cintanya kita, akhirnya kita memperingatinya. Silahkan saja asal jangan dianggap ritual itu. Nah kemudian dari situ hadirin, ada 4 sifat Rasulullah yang harus kita tahu dan harus kita miliki. Mudah-mudahan saya memilikinya dan saya memperjuangkannya untuk memilikinya sebelum meninggal, mumpung sempat. Apa sifat yang pertama? Sidik, amanah. Itu pelajaran SD kelas 2. Sidik, amanah, atona, tablik. Sidik itu benar, berbuat benar, mendukung kebenaran. Ibu siap mendukung kebenaran? Marah kalau suami selingkuh? Harus marah suami selingkuh. Harus marah suami selingkuh, itu mah bukan kebenaran. Nah, apa tadi? Itu pertanyaan yang bagus. Kalau nikah, marah atau didukung? Dukung dulu baru marah atau marah dulu baru didukung? Marah, dukung, blok, cerai. Jangan bu. Sidik itu mendukung kebenaran, selalu berbuat benar. Kenapa orang berbohong? Karena berbuat salah. Kenapa orang tidak berbohong? Karena tidak salah. Pengen tidak bohong, jangan salah, sudah. Ada suami tidak berbuat salah di sepanjang harinya. Kira-kira pulang ke rumah tenang nggak? Tenang, ngelihat istri matanya nyaman nggak? Mama. Tapi kalau sudah berbuat salah di luar, kira-kira pas pulang ngelihat istri, sieun dicarikan tuh. Ya, akan ada bohong. Bohong itu sebetulnya perilaku efek dari perbuatan salah. Iya kan? Akibat. Jadi tidak ada orang yang tukang bohong, yang ada orang tukang salah. Terus kenapa bapak banyak bohong? Karena ku ibu disalahkan wae, jadi we bohong wae, kan itu. Betul nggak? Ibu bikin apa, misalnya bapak beli mobil baru, sementara ibu pas habis beras terus ngomong ibu minta beras, bapak bilang nggak ada. Aripek datang beli mobil baru, ibu marah tidak? Marah. Hari bapak teh habis beras, hari kamu beli mobil baru atau? Terus beli mobil baru salah tuh? Salah tuh? Ente udah, ya. Terus salah cenah saljang ibu, enggak, ini yang bapak kebetulan bapak hobi gitu lah. Terus mobil nanti teu asa-asa, do uang nanti hasil ngajual 5 tetangga. Tong kagok ngalamun mah. Gitu. Jadi kenapa banyak suami jadi pembohong? Itu karena banyak istri pemarah. Datu hese atuh ibu nggak usah banyak marah lah bu. Suami pulang ke rumah malam atos, bukakeun pantot, tutupkeun deui, beres. Nya bukakeun tos lebat tutupkeun deui ulah diantep, kan gitu. Suami ngagoler simbutan tos beres. Coba apa yang membuat ibu paling marah kepada suami? Mohon satu saja masukan bisi. Ya.
nya tidak jujur teh udah dicarekan wae. Pengen suami jujur, jangan ditanya beres terus. Iya, suami pulang dipipi lipstik tong ditanya mau bohong. Asli. Pulang telat, emang ada jadwal keluar, jadwal pulang itu menisiga masuk keluar sekolah. Nabi Ibrahim itu pergi dari rumah istrinya, pulangnya nggak karuan, ya kan? Pergi dari rumah Siti Sarah mengantarkan Hajar, pulang lagi pun nggak puguh itu jadwalnya kapan. Meninggalkan Siti Hajar dan balik lagi ke situ setelah belasan tahun. Nggak protes Siti Hajar. Apa memang suami punya jadwal pulang pergi kan? Tah catat tah. Ada ya teh? Tulis napanto pergi jam 07.00, pulang 18.00, telat push up. Tong kagok. Telat pulang masalah buat istri. Apa masalahnya? Suudzon, itu buruk sangka nganggap. Saya pernah Bu, termasuk pekerja yang on time pulang, pergi pada waktunya, pulang pada waktunya, terus selalu pulang sampai suatu saat jam 5 itu sudah di rumah. Sore itu, sampai istri saya ngomong begini, "Pak, coba pulangnya seperti yang lain lah Pak, jam 8, jam 9. Emang kunaon gitu? Meni siga salaki tidak kreatif. Kabayangnya pergi jam 7, pulang jam 5, jam 7, jam 5, jam 7, jam 5, pensiun, maut weh. Ih, gitu rame. Terus buat apa hidup Bapak tuh kalau tidak Bapak nikmati? Main dulu lah Pak, pergi dulu ke kafe, ngopi lah, ngobrol sama teman-teman, siapa tuh ada ide di situ. Bener tuh? Seneng kalau suami pulang on time. Halo? Suami sama anak bungsu sama, pulangnya on time. Pulang telat dicarekan, sarua. Nasib laki. Pantesan laki-laki para rondok umurnya. Udah buat apa tuh kita kan pulangan dicarekan unggul, itu satu. Ada yang lain yang membuat kita kesal sama suami? Pulang telat, justru saya mengajak nih buat ibu-ibu yang ada di sini, suaminya kalau pulang telat berbahagialah, dan kalau pulang cepat ibu harus pertanyakan kunaon. Apalagi rutin pulangnya teh anger, setiap jam 5 udah datang, jam 5 udah datang, saya yakin beres pensiun maut itu. Atau paling tidak pada saat meninggal mau lain nganter dan nggak ada punya teman. Benar tuh? Ada suami yang on time pulang punya teman nggak? Kita ya yang biasa ngafe ya punya teman. Sampai saya biasa duduk di tempat di mana tempat ngopi gitu kan, ngariung, orang datang, ada yang nanya, ada yang apa, bubar lagi, pulang, kita ngobrol-ngobrol kesana kemari. Suatu saat saya meninggal, paling tidak mereka yang nganter saya, ya kan? Terus kalau saya pulangnya on time, setiap jam 5 datang, udah sampai rumah, jam 5 udah sampai rumah, teman saya siapa? Terus nu maot saya nu nganter. Siap? Serius? Siap Mangul? Bener. Kan nggak punya temen. Apa kata tetangganya teh? Tah mangga ibu panggul nyalira bongana bapak tekenging amang. Kumaha yo? Tanya gitu. Wahai para penjajah. Kemudian apalagi satu lagi aja, apa yang membuat kesel, suami yang bikin kesel? Halo, masukkan pulang telat jelas semuanya sama ya. Ya. Telat transfer. Itu telat transfer. Telat transfer. Saya pikir ada nggak sih suami yang pelit? Nggak ada. Kalaupun ada suami pelit, itu karena suami setiap memberi kepada istri, ibu tidak memberikan kontribusi yang menenteramkan. Saya kasih istri saya 10 juta, tapi dia jutek. Kadituna pengen ngasih lagi atau males? Eta pasal nama. Nggak ada suami pelit. Tapi kalau ibu ngasih, bapak ngasih 10 juta ke ibu, terus ibu gembira dan ibu memberikan kegembiraan, kebahagiaan pada suami, insya Allah terus suami teh bawa motornya ke kamar, terus dia melong motor di kamar, dan ibu baik-baik saja. Bapak nanaon eta motor di kamar, pengen natap, oh silakan 10 juta gitu loh, ya kan itu. Kira-kira suami akan memberi lagi nggak sama istrinya? Kenapa suami pelit? Sebab istrinya tidak membalas kontribusinya. Setuju? Dan rasanya gitu. So, saya juga pernah Kang, saya pernah bawa motor saya punya motor yang saya sangat suka sekali, saya bawa ke kamar, nih motor kamarnya mangga, bumi bapak, gitu, masuk ke kamar saya ngampar deket motor, ngegoler, tidur, nutup motor,
Menikmati karena motornya antik ya, menikmati betul detail dari motor itu. Hebat ya, istri saya nggak cemburu, nggak seperti istri yang lain motornya di pelong hari orang. Nggak, betul-betul saya nikmati. Besoknya saya keluarin lagi. Saya bahagia nggak diperlakukan oleh istri dengan kehormatan seperti itu? Apa yang dilakukan sekarang? Saya ingin membahagiakan dia karena dia membuat saya selalu merasa bahagia. Nah, eta. Dan akhirnya dari sejak akhir tahun pertama rumah tangga saya memisahkan nafkah, Bu. Jangan disampaikan lagi kepada bapak, tapi ibu harus mengaturnya, memanagenya dengan baik. Kalau disampaikan kepada bapak, pipaseaun. Saya memisahkan diri. Umi, ini nitip uang makan buat makan saya, anak saya, dan Umi. Ini nitip uang makan. Ini sudah termasuk nafkah pakaian belum? Belum. Ini nitip uang makan. Nah, kemudian setelah itu mungkin 2-3 hari sesudahnya, nah, yuk. Ini nitip uang makan 5 juta. Nah, ini 20 juta nafkah buat Umi. Bisa? Boleh dihabisin? Boleh, bebas. Mangga. Ini Pak, nafkah buat saya, habisin buat Umi. Boleh nggak saya mempertanyakan nafkah hari kemarin, uang nafkah dipakai apa? Boleh nggak? Nggak boleh. Itu sudah saya berikan. Gini atau bayangan anak nafkah yang diberikan pada istri sama dengan begini. Ada nggak orang yang buang hajat di sungai? Adanya, tong dibayangkan, ayah tuh. Tong dibayangkan, ayah tuh. Ayah. Terus setelah dibuang hajat, itu si hajatnya ditutur-tutur ke. Kemana Kang? Iya nuturkan si hajat. Pernah tuh gitu. Ya sieun ku gurame pengen nama ku impun. Aya nu kitu tuh. Nutur-nutur kacidana seperti itu memberi nafkah kepada istri. Bahkan uang makan pun tidak perlu nih bapak-bapak ya. Jangan ditanya lagi. Nih. Kepada istri. Oke. Sifat Muhammad yang pertama luar biasa. Apa? Sidik, dukung kebenaran. Ibu akan mendukung kalau anak melakukan kebenaran. Ibu suka punya anak yang soleh? Halo. Serius ya? Nyanan? Si anak teh saking solehnya baca Quran dia. Pas sampai surat An-Nisa ayat 3, Mama, geningan papa teh disuruh nikah sampai 4, Mama. Mama dosa lo ngehalangin. Papa, amalkan. Kata anak yang soleh, setuju? Jangan pakailah. Setuju tuh? Harus. Amin. Amin sih, amin. Amin sing kawin deui. Tapi adek, nikah kedua tuh nggak gampang, adek. Itu harus adil kata Qur'annya. Mama, kalau papa nggak nyoba, nggak pernah tahu apa adil. Anak benar, kira-kira dukung jangan? Tuhnya. Soleh teh soleh cek urang dan bukan soleh cek urang. Sidik. Nah, saya lahir dia dalam keadaan suci. Tugas saya mana di rumah nggak ada. Kita jalan-jalan Pak, jalan-jalan kan ya belanja-belanjalah. Saya senang sekali. Ya ngajarin anak belanja. Rupanya ngajar belanja sering tapi waktu itu eta Gusti tas eta ke eusina naon? Saya bilang gitu. Diisi sakon jadi fungsi handphone. WhatsApp dong sama saya, nggak ada kuotanya. Hari itu handphone yang naon, jangan ngaca, gitu. Balaga pisan, nu dibawa lagi. Khususnya jangan ngaca. Nah, akhirnya dia menjelaskan, ini saya suka ya sudah kalau memang suka beli. Udah. Jadi semuanya harus ada alasan. Siap Bu, itu amanah. Karena saya beli handphone ada alasan, ini amanah. Supaya jelas alasannya, supaya jelas menjalankan amanahnya, alasannya harus jelas. Saya punya istri cantik, itu amanah. Supaya jelas alasannya saya merawat dia, saya harus tahu bahwa itu amanah kan itu. Nah itu. Ibu juga harus mengerti bahwa ibu memiliki amanah. Apa amanah yang sekarang ada pada ibu, Bu?